Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja. Di sini saya sebagai moderator dan di sebelah saya ada Nabila Ersalina sebagai presentator pertama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zandra Hafiz sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara presentasi pada hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah bersama-sama kita memasuki pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Ersalina. Waktu dan tempat disilakan. Baik, bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan fisik remaja. Definisi perkembangan anak dan remaja. Perkembangan development adalah pertambahannya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pengamatan. Perkembangan ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Ciri-ciri perkembangannya adalah kualitatif, maturation, sistematif, progresif, dan berkesinambungan. Pada dasarnya, prinsip perkembangan remaja adalah perkembangan sebagai fungsi interaksi antar organisme dengan lingkungan. Perkembangan berlangsung lebih cepat pada tahun pertama, pengaruh kematangan terhadap hasil-hasil latihan, pola tingkah laku, berkembang secara berurutan, lanjut perkembangan bersifat individu. Kedua, definisi remaja. Di negara barat, istilah remaja dikenal sebagai istilah adolescence yang berasal dari kata dalam bahasa Latin. Pendapat lain seperti WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Remaja merupakan individu yang sedang dalam tahap perkembangan antara kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya berusia 12-24 tahun. Individu tersebut sudah bisa diberi tanggung jawab, mampu mengurus diri sendiri, dan beradaptasi dengan lingkungan tempat berada. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri seorang dalam rentang masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Anak pada usia remaja mengalami peningkatan kekuatan tubuh yang maksimal jika mereka menggunakan otot-ototnya. Demikian juga kemampuan mereka dalam belajar, keterampilan gerak meningkat. Pertumbuhan mereka meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatannya. Pada fase remaja awal 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan usia 14-17 tahun dan pada tahap remaja akhir 17-20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduksi hampir kompleks dan remaja telah matang secara fisik. Fisiknya atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat menguntungkannya. Semua organ ini terbentuk dari periode parental dalam kandungan. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Kelenjar endorfin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Berkaitan dengan fungsi otak dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak tersebut. Proses pertumbuhan otak. Proses sel, yaitu sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8-16 minggu setelah masa konsepsi. B. Perpindahan sel, yaitu bahwa neuron itu bermigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang
semestinya. C. Elaborasi sel, yaitu terjadi proses di mana akson, jaringan syaraf panjang bodi sel dalam neuron, dan dendrit, jaringan syaraf pendek bodi sel dalam neuron. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik kepribadian, keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral. Pertumbuhan otak yang normal sehat berpengaruh positif bagi perkembangan aspek-aspek lainnya, sedangkan apabila pertumbuhan tidak normal karena pengaruh penyakit atau kurang gizi. A. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan mainan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan. B. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya atau bulan-bulan pertama dalam kehidupan ke kondisi yang bebas tidak bergantung. Keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan berbaris. D. Melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya. Bahkan dia akan terkucil atau menjadi anak yang terpinggirkan. E. Perkembangan keterampilan motorik yang sangat penting bagi perkembangan atau kepribadian anak. Konsep diri merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami dalam kehidupan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. C. Peran bimbingan dan konseling terhadap perkembangan fisik remaja. Konsep diri merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami dalam kehidupan. Konsep diri adalah gambaran tentang diri sendiri melalui hubungan dengan orang lain. Konsep diri bukanlah bawaan dari lahir atau faktor keturunan. Ketika lahir, anak belum memiliki konsep diri dan tidak memiliki pengetahuan, bahkan belum bisa menilai dirinya sendiri. Menurut Baldwin dan Holmes, terdapat 4 faktor dalam pembentukan konsep diri remaja. Yang pertama itu orang tua. Orang tua merupakan tempat awal melakukan interaksi yang kemudian dari interaksi tersebut akan terbentuk konsep diri remaja. Kedua, teman sebaya. Teman sebaya mempunyai pengaruh dalam pembentukan konsep diri karena pada manusia remaja ini cenderung melakukan kegiatan secara berkelompok. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat melakukan penilaian dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat itu akan menjadi konsep diri. Yang keempat, belajar. Konsep diri terbentuk akibat proses belajar. Konsep diri bukanlah kebanggaan yang besar tentang diri individu, akan tetapi lebih kepada penerimaan diri individu terhadap apa yang dimilikinya, di mana individu yang dapat menerima dan memahami dirinya sendiri, termasuk menerima segala perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tidak semua individu dapat menerima keadaan dan perubahan yang terjadi pada dirinya. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya konsep diri positif dan konsep diri negatif. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencari pemecahan atau mencegah terjadinya masalah pada diri peserta didik atau pada remaja. Guru yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah konselor sekolah atau sering dikenal dengan guru BK. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep diri remaja. Di antaranya adalah yang pertama, bimbingan konseling ini sebagai layanan orientasi. Yaitu layanan orientasi adalah bimbingan yang digunakan untuk mengenalkan lingkungan baru kepada seseorang. Yang kedua, sebagai layanan informasi. Layanan informasi yang diberikan yaitu memberi pemahaman tentang berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalani setiap kegiatan. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan yang membantu siswa dalam menentukan pilihan seperti halnya bakat ataupun minat. Yang keempat, pengembangan keterampilan interpersonal, yaitu bimbingan dan konseling juga berperan dalam membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Dan yang kelima, yang terakhir, penanganan masalah. Remaja sering menghadapi masalah yang dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis mereka.
seperti tekanan akademik ataupun konflik sosial. Bimbingan dan konseling memberikan strategi pemecahan masalah dan dukungan emosional untuk membantu remaja mengatasi tantangan-tantangan ini. Konselor berfungsi sebagai mediator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.